Selamat siang pemirsa dimanapun berada, masih membahas kasus Nikita Mirzani. Di channel YouTube saya memposting konten yang berjudul Penangguhan Penahanan Nikita Mirzani tidak mungkin dikabulkan. Ini alasannya. Nah, dalam konten tersebut ada pertanyaan yang menarik yang perlu saya jawab. Pertanyaan itu datang dari akun channel @almotorkediri. Pertanyaannya, Pak Tony, apakah bisa kasus NM yang sudah tersangka ini bisa bebas lewat pengadilan atau pra peradilan? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke. Pada intinya akun channel @almotorkediri ini menanyakan bahwa NM yang sudah tersangka ini apakah bisa bebas melalui sidang pengadilan atau sidang pra peradilan. Artinya kalau sidang pengadilan itu nanti kalau masuk pokok perkara, sidang pokok perkara. Tapi kalau pra peradilan itu sidang sebelum pokok perkara dimulai. Jadi sidang pra peradilan namanya. Apa itu pra peradilan? Dasar hukum pra peradilan itu diatur di dalam pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014 yang pada intinya menyatakan pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, atau penetapan tersangka, kemudian penggeledahan dan penyitaan. Kemudian B, memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Nah, kembali ke kasus Nikita Mirzani atas pertanyaan channel @almotorkediri terkait penetapan tersangka terhadap NM bisa tidak bebas melalui pra peradilan. Dari ketentuan pasal 77 Junto, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU tahun 2014 tersebut, ada dasar bagi Nikita Mirzani untuk melakukan upaya gugatan atau permohonan pra peradilan ke pengadilan negeri agar penetapan tersangkanya itu diputus oleh hakim pra peradilan sah atau tidak. Namun bagaimana gambarannya? Nah, sebelum membahas gambarannya, apakah seandainya Nikita Mirzani mengajukan pra peradilan dikabulkan atau tidak, sebelumnya perlu dibahas dulu bagaimana aturan penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Di dalam KUHP, seseorang ditetapkan tersangka itu harus ada minimalnya 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Apa itu? Kita harus tahu dulu pasal 184 KUHP. Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah itu ada 5. 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Dari 5 alat bukti ini, minimalnya 2 alat bukti ditemukan dimiliki penyidik, maka penyidik bisa menetapkan tersangka terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Kembali ke kasus Nikita Mirzani. Pertanyaannya, apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimalnya 2 alat bukti sehingga menetapkan tersangka terhadap Nikita Mirzani dalam perkara pengancaman dan atau pemerasan? Apakah penyidik memiliki 2 alat bukti atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani? Nah, seperti yang kita dengar bersama penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa untuk menetapkan tersangka Nikita Mirzani dan Mail sebagai tersangka dalam tindak pidana dugaan pemerasan tersebut, mereka penyidik telah memiliki 9 dokumen alat bukti atau barang bukti. Nah, alat bukti itu diantaranya adalah ada bukti transfer maupun ada bukti penyerahan uang terhadap Mail. Nah, kemudian penyidik juga
mengaku mempunyai alat bukti rekaman percakapan atau transkrip percakapan antara tersangka dengan pelapor. Nah, alat bukti itulah yang dijadikan penyidik kemudian menetapkan tersangka terhadap Nikita Mirzani dan Mail sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengancaman atau pemerasan. Jadi kalau saya lihat dari informasi yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, ini ada alat buktinya. Sehingga saya menyimpulkan penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani atas dugaan tindak pidana pengancaman maupun pemerasan, ini berarti ada alat buktinya, sebagaimana diatur di dalam KUHP. Nah, bagaimana jika seandainya Nikita Mirzani mengajukan gugatan atau permohonan pra-peradilan kalau ia tidak terima ditetapkan sebagai tersangka? Bagaimana gambarannya? Apakah dikabulkan gugatannya? Apakah bisa batal tersangkanya? Nah, mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan, yaitu putusan nomor 21 garis miring PUU garis miring 2014. Di mana pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada halaman 98 untuk menetapkan tersangka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, selain harus memiliki minimalnya 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, penyidik juga harus memeriksa calon tersangkanya sebagai saksi. Atau dalam kasus ini, penyidik harus memeriksa Nikita Mirzani ataupun Mail sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Itu syaratnya. Ketentuan yang tertuang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU garis miring 2014 tersebut itu mutlak sebagai acuan yang digunakan oleh hakim untuk memutus gugatan atau permohonan pra-peradilan guna menentukan penetapan tersangka terhadap seseorang sah atau tidak. Nah, tinggal Nikita Mirzani pernah belum diperiksa sebagai saksi dalam tahap penyidikan perkara ini. Nah, untuk melihat apakah Nikita Mirzani pernah diperiksa sebagai saksi atau tidak, saya sudah searching di Google dengan kata kunci Nikita Mirzani diperiksa sebagai saksi. Maka muncul ini berita dari kompas.com tanggal 7 Februari 2025 dengan judul berita Nikita Mirzani, Dr. Oki, dan Doktip diperiksa sebagai saksi selama 12 jam. Nah, di dalam isi beritanya, tak hanya artis Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama, kreator konten Dokter Detektif, dalam kurung Doktip juga menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, yaitu Fahmi Bahmid. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, menegaskan ketiganya diperiksa sebagai saksi. Supaya tidak simpang siur, semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi, ujar Fahmi di Polda Metro Jaya. Nah, dari berita ini berarti jelas Nikita Mirzani pernah diperiksa sebagai saksi di tingkat atau tahap penyidikan. Sehingga menurut saya menjawab pertanyaan akun channel @almotorkediri, apakah Nikita Mirzani bisa bebas seandainya diajukan gugatan atau permohonan pra-peradilan? Maka jawabannya, mengingat penyidik dalam menetapkan tersangka sudah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Yang kedua, Nikita Mirzani juga sudah pernah diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan. Maka seandainya Nikita Mirzani mengajukan gugatan atau permohonan pra-peradilan, hasilnya akan ditolak. Hakim pra-peradilan akan memutuskan penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani sudah sesuai prosedur, sudah sesuai dengan pasal 77 KUHP, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU garis miring 2014. Itu jawaban saya. Almotor Kediri. Semoga terjawab. Kemudian yang kedua, apakah Nikita Mirzani bisa bebas di sidang pokok perkara di pengadilan nanti? Saya jawab,
Seperti yang saya jelaskan tadi, berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah satu, keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, kelima keterangan terdakwa. Arti keterangan terdakwa itu berarti keterangan terdakwa di sidang pengadilan. Nah, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di sidang pengadilan pokok perkara nanti, satu, adakah peristiwa pidana yang dituduhkan atau yang disangkakan terhadap dua terdakwa, yaitu Nikita Mirzani dan Mail. Adakah peristiwa pidananya? Apa peristiwa pidananya? Peristiwa pidananya dalam dakwaannya itu pasti ada tiga. Satu, dakwaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 27B ayat 2, junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, yaitu pengancaman secara elektronik atau dilakukan melalui media sosial. Yang kedua, dakwaan tindak pidana pengancaman atau pemerasan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 368 KUHP. Yang ketiga adalah dakwaan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apakah nanti penuntut umum dapat membuktikan bahwa ada peristiwa pidana sebagaimana dimaksud di dalam 3 pasal pidana tadi? Kalau melihat dari alat bukti yang sudah disajikan, yang sudah diterangkan oleh penyidik melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, berarti alat bukti itu ada. Berarti peristiwa pidana itu ada, peristiwa pidana itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua, penuntut umum harus membuktikan juga, selain ada peristiwa pidana tadi, harus membuktikan siapa pelakunya. Nah, untuk menentukan siapa pelakunya atas peristiwa pidana tersebut, kembali dalam percakapan itu yang isinya diduga ada ancaman maupun pemerasan, itu siapa? Apakah terdakwa Mail atau Nikita Mirzani? Bukan. Ada uang yang diterima, baik melalui transfer maupun diserahkan secara langsung. Nah, ini juga alat bukti. Siapa yang menerima? Siapa saja yang kebagian? Siapa saja yang terlibat? Apakah yang menerima, yang kebagian, yang terlibat? Apakah terdakwa yang ada di depan hakim? Bukan, yang sedang disidangkan. Dalam hal ini terdakwa Nikita Mirzani dan Mail. Jika kedua terdakwa ini jelas ada di dalamnya, terlibat, menerima atau menikmati atau mengatur bagaimana supaya dapat uang itu, maka peristiwa pidana ini pelakunya adalah terdakwa yang sedang disidangkan. Namun sebaliknya, jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa yang sedang disidangkan ini tidak terlibat, tidak melakukan pengancaman, tidak melakukan percakapan-percakapan yang isinya meminta uang atau pemerasan, kemudian tidak menerima uang, tidak kebagian uang, tidak mengatur atau tidak terlibat lah dalam peristiwa pidana dugaan pemerasan ini. Maka bisa bebas kalau memang dua orang ini, Nikita Mirzani dan Mail ini, tidak terlibat apapun dari peristiwa dugaan pemerasan tersebut. Nah, menurut saya yang sangat memberatkan dari barang bukti atau alat bukti yang ada adalah penerimaan uang. Penerimaan uang sebesar 4 miliar itu, ini sulit untuk menghindar bahwa itu adalah bukan tindak pidana pemerasan. Terkecuali Nikita Mirzani dan Mail bisa membuktikan bahwa uang yang diterimanya sebesar 4 miliar itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah untuk endorse. Arti untuk endorse itu harus dibuktikan ada perjanjian kerjasama antara korban atau pelapor, ya dalam hal ini Dr. Reza Gladys, dengan Mail maupun dengan Nikita Mirzani. Ada perjanjian tertulis bahwa ada jasa endorse yaitu sebesar 4 miliar. Maka jika ada bukti itu, maka Nikita Mirzani dan Mail bisa bebas. Tetapi jika tidak dapat dibuktikan bahwa 4 miliar itu untuk pembayaran jasa endorse atau jasa apapun yang dituangkan secara tertulis, berarti uang yang diterima itu adalah uang dugaan tindak pidana pemerasan. Sehingga saya berpendapat sulit bagi Nikita Mirzani dan Mail untuk bisa bebas di sidang pokok perkara di pengadilan nanti. Demikian jawaban saya. Akun @elmotor Kediri, semoga terjawab.
Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.